Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya miris sih ya. Masih muda, usia produktif, tapi harus menanggung beban yang begitu berat dari segala sisi. Halo Varka Badis, saya Reza dan selamat datang kembali di channel VAR Capital Indonesia. Apa kabarnya nih hari ini Varka Badis? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas nih tentang dunia pergenerasian kembali. Yang sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas nih konten-konten tentang generasi adalah yang namanya sandwich generation, di luar dari ya millennials, Gen Z dan yang lainnya. Ternyata, oh iya kemarin juga kita sempat ngebahas strawberry generation. Jadi kalau misalnya kalian agak tertarik nih sedikit tentang pembahasan terkait pergenerasian, jadi kalian bisa pantengin terus juga konten-konten VAR Capital. Nah, kali ini spesifik konten yang akan kita bahas yaitu tentang geprek generation. Nah, udah mulai sedikit aneh nggak terdengar di telinga kalian? Atau ini memang sangat asing nih? Atau memang mungkin ada yang memang sudah pernah mendengar ini? Nah, jadi coba kalian cantumkanlah pengetahuan-pengetahuan kalian tentang hal yang akan mau kita bahas ini, geprek generation, di komentar di bawah. Ya, begitulah ada aja ya istilah-istilah zaman sekarang. Dan ya memang it's the real happen sih, jadi nggak bisa kita pungkirin juga. Karena ini memang juga terkait kondisi gitu ya. Nah, spesial khusus generasi ini, generasi geprek ini, sebenarnya ini sangat butuh kita prihatinkan ya. Terkait nggak mudah nih untuk ngejalani hidup kalau misalnya kita memang dalam kondisi ini, or you are part of the geprek generation ini. Oke, mungkin kalian memahami nih kalau sandwich generation itu sudah cukup bisa diprihatinkan lah, karena memang dia harus menanggung beban di atas dan di bawah dia. Nah, jadi ini apaan nih si geprek generation ini? Udah mulai nggak sabar nih dengar penjelasan terkait geprek generation ini. Apa sih sebenarnya geprek generation ini? Nah, sebelum kita membahas tentang faktor-faktor di belakang geprek generation ini, kita tahu dulu nih secara istilah kenapa sih dia dibilang geprek ya? Kenapa nggak ada kata-kata lain nih? Kenapa harus geprek? Oke, simak penjelasannya. Simply-nya, si geprek generation ini adalah generasi yang mendapatkan tekanan dari berbagai sisi. Maka jika diibaratkan ini seperti kayak ayam geprek nih, yang digeprek bener-bener remuk jadinya. Bayangin ya, di satu sisi generasi ini dia tuh harus menanggung beban finansial generasi di atas dan di bawahnya. Ditambah lagi di zaman sekarang kan ini sangat rentan terkontaminasi dengan informasi dan gaya hidup. Jadi ini juga membuatnya sedikit challenging lagi nih untuk mendapatkan tekanan dari sisi kanan dan kiri. Nah, tekanan gaya hidup ini biasanya ke-trigger dari media sosial yang sekarang penuh dengan konten-konten flexing dan menyombongkan diri gitu ya, keglamoran, apa segala macam lah. Dan juga faktanya kita lihat bahwasanya sekarang banyak influencer-influencer yang juga menginfluence gaya hidup yang serba mewah gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin malah kita membanding-bandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Dan belum lagi tentang soal keuangan, perkara yang menjadi sumber tekanan utama nih dari generasi geprek ini, yang bisa merembet menjadi masalah lebih kompleks apabila tidak ada langkah bijak tertentu untuk menanganinya. Ya, jadi ujung-ujungnya juga ya soal permasalahan tentang ekonomi di luar dari tekanan faktor dari sisi dan kanan terkait gaya hidup dan kebutuhan. Ya, contoh simpelnya lah ya, misalnya penghasilan yang didapatkan itu pas-pasan, sedangkan dia mengikuti dengan tren sosial, jadi menyebabkan gaya hidupnya yang tidak balance nih dengan jumlah penghasilannya. Mungkin kalau misalnya kita ini seorang geprek generation, kita akan berpikir nih, kalau sudah kondisinya seperti ini, siapa nih yang salah? Siapa yang harus aku salahin? Sebenarnya konsennya ini hanya gimana nih solusi dan sikap bijak kita untuk menangani hal ini. Dan juga nih, misal ya kalian badis geprek generation, coba apa sih yang akan kalian pikirkan?
Dan kalau misalnya kalian tahu nih, ternyata ada teman kalian nih yang dia geprek generation. So, what is your suggestion or reaction to him or to her? Oke, coba nih komen di bawah. Ramaikan komen-komen di bawah itu tentang pengetahuan dan saran kritikan kalian lah. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya miris sih ya. Masih muda, usia produktif, tapi harus menanggung beban yang begitu berat dari segala sisi. Tapi tetap kan, hidup harus berlanjut. Istilahnya life must go on. Makanya ada 3 hal penting yang menjadi masukan untuk para geprek generation agar kalian bisa tetap survive dan proud nih to be alive. Hal pertama, karena kita sadar sumber permasalahan terbesar dari generasi ini adalah beban finansial, maka jika kamu merasa termasuk geprek generation, kamu harus menambahkan sumber penghasilan kamu. Ya, nggak mudah, semua ada proses minimal, tapi tahu dulu. Oke, poin ini tidak melulu harus kamu yang lagi-lagi memeras energi dan pikiran kamu nih. Kamu bisa minta bantuan anggota keluarga kamu juga dong untuk membantu meringankan kewajiban bulanan kamu. Misalnya meminta ibu dan ayah untuk membuka warung kecil-kecilan, tapi memang kamu nih yang sedikit support untuk modalnya di depan rumah misalnya. Dan berbagai opsi lain lah yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan. Misalnya adik kamu punya kemampuan merajut, kamu support nih untuk dia bisa menghasilkan rajutan-rajutan yang bisa menghasilkan duit nanti misalnya. Nah, jadi hal-hal kecil ini sebenarnya kita bisa lakukan nih. Bukan kita yang mengerjakan, tapi kita mendukung sehingga penghasilan kita bertambah. Selanjutnya, kamu juga bisa menggali informasi lebih lengkap mengenai strategi lain untuk menambah penghasilan, seperti mulai melirik bisnis-bisnis yang berlaku di sosial media dan semacamnya. Contohnya kayak bisnis-bisnis affiliate. Itu tinggal klik ya kita bisa menghasilkan duit. Dan juga tergantung kreativitas kita sih sebenarnya kalau misalnya memang kita sekarang terjun di bisnis sosial. Di zaman yang sangat kreatif sekarang ini, kita mampu loh menghasilkan penghasilan tanpa punya modal. Yang terpenting adalah kamu bisa konsisten dan kreatif dalam menjalani prosesnya. Yang kedua, ini terkait kreativitas kalian dalam mengelola keuangan. Mungkin sedikit agak mengumpat ya dalam hati ini, apalagi nih untuk kreatif dalam mengelola keuangan. Ya besok-besok aja udah syukur nih bisa makan gitu ya. Mau gimana lagi, mau kreatif ya. Soal ini kita juga tidak memaksamu nih untuk melakukan perencanaan keuangan yang prosesnya bisa bikin kepala makin pusing malah. Tapi kita juga tidak bisa nih 100% menutup mata soal ini. Sebab ada kalanya kita kebingungan sendiri dengan perginya uang selama ini. Akhirnya inilah yang membuat kita merasa kalau pemasukan tidak pernah mencukupi kebutuhan kita. Padahal bisa saja nih ini terjadi kalau misalnya memang kamu gegabah dalam mengeluarkan uang yang mungkin kamu anggap receh lah soal ini. Oleh karena itu, cobalah memulai kebiasaan baru dengan mencatat semua dana keluar dan masuk setiap harinya. Dan ini yang terakhir, hiduplah dengan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis bukan berarti kamu harus pelit dengan diri kamu sendiri. Tapi, gaya hidup minimalis ini adalah suatu pendekatan hidup di mana seseorang nih sedang berusaha untuk menyederhanakan elemen-elemen dalam kehidupannya. Tujuannya adalah untuk fokus pada hal-hal yang memang dianggap penting dan memiliki nilai sejati, sambil mengurangi atau bahkan menghilangkan yang tidak perlu atau memberatkan. Nah, jadi jika kamu sudah bisa membentuk gaya hidup baru agar tekanan kanan kiri yang bersumber dari sosial ini tidak sangat kuat menekan kamu sehingga kamu tidak benar-benar hancur nih akan hal ini. Nah, jika kamu tertarik badis dengan topik gaya hidup minimalis ini, pantengin terus konten kita karena kita akan membahas spesifik lagi tentang gaya hidup minimalis ini. Karena kita tahu ini benar-benar solusi yang akan nantinya sangat ampuh untuk para generasi yang punya permasalahan tentang kondisi finansialnya. Oke, Badis, memang geprek generation ini merupakan generasi yang paling banyak tekanan yang menimpanya. Tapi bukan berarti generasi ini adalah generasi yang sial. Enggak ya. Generasi ini bahkan merupakan generasi yang sangat kuat. Kenapa dia sangat kuat? Karena nggak semua orang nih bisa survive dalam kondisi ini dan bisa sanggup nih untuk menjadi si geprek generation. Ya, mental geprek generation nggak perlu diragukan lagi lah.
kalau dia bisa survive menjalani kondisinya meskipun dia termasuk dari generasi Z ya. Tapi dia adalah generasi Z yang tangguh, yang tidak seperti anggapan banyak orang yang mengatakan kalau misalnya Gen Z itu lembek. Sekarang big no, kalau misalnya dia geprek generation Gen Z yang dia bisa survive, kita nggak bisa mengeneralisirkan lagi bahwasanya Gen Z itu lembek. Cukup sekian informasi dari kita terkait geprek generation ini. Kalau misalnya Badis punya topik-topik lain yang menarik yang mungkin mau Far Capital kulik-kulik, silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa support terus platform sosial media dan terkhusus YouTube channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini, sehingga kamu akan tetap mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang ilmu-ilmu properti dan juga ilmu-ilmu tentang pengembangan diri kamu. Baik, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!